Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afel Syuhani di mata kuliah Teknologi Informasi for Research Paper ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang footnote dan aplikasi Quran in Word untuk mengetik atau memasukkan ayat-ayat Quran dalam Microsoft Word. Yang pertama adalah footnote. Jadi footnote itu apa? Footnote itu adalah catatan kaki ya teman-teman. Catatan kaki yang merupakan daftar keterangan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah di setiap lembar atau pada akhir bab keterangan ilmiah gitu ya. Jadi fungsi footnote ini adalah untuk memberikan keterangan dan juga komentar ya, yang menerangkan sumber kutipan. Sederhananya sebagai keterangan yang menjelaskan terkait dengan sumber kutipan yang diambil. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ketika kita misalkan ya menyatakan bahwa jumlah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur terus bertambah gitu ya. Bertambah ini kan masih general ya, masih secara umum banget. Nah, kita ingin menspesifikan bertambahnya itu berapa, itu bisa kita tambahkan di dalam footnote. Kenapa? Karena kalau misalkan kita taruh di paragraf itu terlalu kemana-mana ya, terlalu detail itu juga nggak terlalu bagus. Jadi tulisan kita nanti jadi tidak terstruktur. Nah, maka untuk lebih tepatnya kita bisa menambahkan footnote ya. Jadi ketika kita mengklaim jumlah kabupaten yang ada di Kalimantan terus bertambah, maka bertambahnya berapa itu diletakkan di dalam footnote seperti itu. Itu ya fungsi yang pertama, untuk memberikan keterangan tambahan. Fungsi yang kedua, misalkan kita ingin meletakkan referensi sitasi ya, sumber dari jurnal lain di dalam tulisan kita. Contoh di sini adalah zakat, infak, dan sedekah dapat berfungsi sebagai sumber dana sosial dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah diambil dari jurnal mana? Itu kita kalau misalkan ingin memberitahu ini diambil dari mana, kita bisa meletakkan footnote ya. Di sini diambil dari Didin Hafidudin ya, dalam artikel yang berjudul Perkembangan Dunia Perzakatan di Indonesia, http bogor.ac.uik.bogor.ac.id ya. Jadi satu paragraf ini bersumber dari jurnalnya Pak Didin Hafidudin seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini juga ada kami tidak memandang Lazis atau organisasi lain sebagai pesaing, tetapi sebagai mitra dan sebagai motivator kami. Ya, ini juga merupakan penjelasan yang lebih dalam dari kata-kata ini, seperti itu. Oke, nah nanti semua footnote ini akan bisa membantu kita untuk membuat daftar pustaka di akhir skripsi atau di akhir jurnal, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini lebih rincinya adalah footnote ini sebagai bukti ya, sebagai bukti kalau misalkan kita mensitasi jurnal orang lain. Jadi kita tidak mengakui jurnal orang lain sebagai milik kita. Kita letakkan di dalam footnote. Yang kedua sebagai informasi lanjutan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga untuk memperluas konteks bahasan. Ya, jadi extended explanation, lebih mendalam lagi penjelasannya itu di dalam footnote bisa. Dan keterangan petunjuk seperti itu. Nah, footnote ini jenisnya ada dua. Yang pertama adalah footnote catatan kaki lengkap ya, ditulis dengan mencantumkan nama pengarang, judul bukunya apa, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilidnya, jilid keberapa, misalkan buku jilid ketiga ya, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman, serta hal-hal mendetail lainnya ya. Yang kedua ada jenis catatan kaki singkat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman melihat catatan kaki ya, sering banget kita lihat misalkan ada kata-kata ibid atau opsit atau loksit. Itu maksudnya apa? Nah, ini juga sebenarnya jenis catatan kaki. Kita bahas satu-satu. Oke, ibid ini singkatan dari ibidum yang artinya adalah sama dengan yang di atas ya. Ibid ini digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat ada di atasnya. Ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah opsit. Ya.
Offset ini singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Oke, dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lainnya. Urutannya adalah nama pengarang, koma, offset, habis itu kasih nomor halaman. Gitu ya. Yang ketiga adalah loc-cit, singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip. Seperti di atas, sama seperti offset, tetapi dari halaman yang sama. Ya, nama pengarang urutannya adalah nama pengarang, setelah itu loc-cit, ya, tanpa nomor halaman. Oke, kalau offset ini halamannya sudah berbeda, kalau loc-cit ini halamannya sama, seperti itu. Ya, sedangkan kalau ibid ini tepat di atasnya. Misalkan kita mengutip nama pengarang 2 kali, ya kan, misalkan atas nama Rizky, ya. Terus kita yang mengutip kata-kata Rizky yang lagi gitu di dalam satu halaman paper kita, maka menggunakan ibid seperti itu. Oke. Nah, ini unsur-unsurnya tadi ya sudah jelasin, ada nama pengarangnya, judul tulisannya apa, tahun terbitnya kapan, selanjutnya nomor halaman kutipannya halaman berapa. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang Quran Inward. Ya, jadi Quran Inward itu apa? Quran Inward adalah aplikasi tambahan atau plugin yang dapat membantu menulis ayat Quran beserta terjemahannya dengan berbagai bahasa. Ya, artinya bahasanya bisa kita pilih seperti itu untuk terjemahannya. Dikembangkan oleh Muhammad Taufik tahun 2005 dan tahun 2019 Kemenak melalui LPMK membuat plugin yang serupa. Ya. Nah, sekarang kita langsung praktek aja. Yang pertama kita setting language dulu. Ya, kita pergi ke Office Language Preference. Oke, kita buka. Nah, setelah itu kita klik additional, ya, add language. Klik add language. Setelah itu kita pilih Arab, Saudi Arabia, add, ya. Setelah itu kita enable, ya. Oh, no, di situ tuh. Add language. Sini nih. Sudah masuk Saudi Arabia, kita klik OK. Oke, di sini harus di please restart Office so that your language change can take effect. Jadi di sini harus di restart dulu ya. Oke. Tapi nanti aja kita restartnya. Kita ini cuma coba-coba aja. Oke. Setelah language preference kita masukkan yang bahasa Arab, selanjutnya masuk ke Office ya, ke Microsoft Office kita. Kita cek apakah ini 64 bit atau 32 bit gitu ya. Kita cek sini, kita cek di akun ya, akun. Nah, di sini terlihat bahwa kita adalah berapa bit nih? Oh, di sini nggak kelihatan ya. Bisa juga dicek Oh ya, about sebentar. Di sini account dan about. Nah, di sini 32 bit ya. Microsoft PowerPoint kita adalah 32 bit seperti itu. Jadi nanti ketika kita menginstal itu yang 32 bit seperti itu. Yang 64 bit silakan 64 bit. Oke, yang pertama klik ke Microsoft Office dulu. Selanjutnya klik file dan my account. Oke, sebentar. Klik about Word. Oke, ini tuh tadi. Oke, sekarang kita langsung install aja. Kita buka psikologinya. Kita klik yang 32 bit tadi ya. Nah, ini 32 bit kita klik. Oke. Sambil nunggu ya. Jadi tadi sudah dicek kita Microsoft Word kita adalah 32 bit ya. Kita klik
Open when done. Sebentar, sambil tunggu. Nah, ini ada yang nanya, kalau begini gimana Pak? Ketik yes. Kita prefer ke English bahasanya. Single. Single aja. Right. Stop. Finish. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita buka Microsoft Word-nya. 12. Oke, di sini udah muncul installernya. Kita klik install. Oke. Kita buka. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah ada, ini kan apa namanya? Tab ya. Kalau misalkan sudah ada tulisan Al-Qur'anul Karim ini, berarti sudah terinstall. Kita coba ya. Misalkan kita ingin memasukkan ayat surat Al-Fatihah. Kita klik Al-Fatihah di sini. Ayat berapa? 1 sampai ayat 7 ya. Al-Fatihah. Oke, sudah. Selanjutnya kita sebentar. Coba lagi. Ya. Masukkan, kita tinggal masukkan saja. Gimana cara masukkannya? Oke. Oke, di sini sudah muncul surat Al-Fatihah. Tapi di sini translationnya masih dalam bahasa Arab. Oke, kita coba sekarang translation dengan bahasa Indonesia. Coba lihat. Al-Fatihah. Oke, di sini ada nama suratnya. Kalau mau kita cari nama suratnya, di sini nama suratnya tinggal dimasukkan. Ya, nanti kalau udah apa yang kita pengen masukkan itu ayat Qur'annya dan translation, artinya terjemahannya. Ya, itu kita masukkan di page berapa. Nah, kalau misalkan kita mau memilih translationnya, di sini bahasa Indonesia kita masukkan ya. Kita coba lagi ya. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, translationnya bahasa Indonesia. Klik. Masih bahasa Arab. Oke, saya belum tahu kenapa ini masalahnya, tapi nanti kita coba. Tapi yang jelas ini sudah terinstall ya teman-teman. Sudah terinstall, jadi kalau nggak pakai translation juga bisa sih. Kalau kita uncheck, nah, di sini cuma tekturan aja. Oke, ini sudah masuk surat Al-Fatihah. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Oke, segitu dulu. Nanti saya akan cek kenapa ini masih belum bisa translationnya ya. Ini sudah bahasa Indonesia, Islam simbol dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.